Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Benar sekali, Shalom. ya, Shalom. Benar sekali apa yang tadi pujian dinyanyikan. Seperti Bapa sayang pada anaknya, demikian Tuhan menuntun langkah kita. Rancangannya indah bagi kita. Dan pagi hari ini, saya mengangkat tema firman Tuhan pagi hari ini, hidup dalam rancangannya. Di Yesaya 55 ayat yang ke-8, firman-Nya berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak mengerti sebagai manusia rencana apa atau rancangan apa yang Tuhan inginkan atas kita. Yang dimana kita kadang-kadang merasa bahwa kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi seolah-olah apa yang kita alami itu tidak seperti ekspektasi kita. Jika kita hidup dalam Tuhan, akan semuanya akan berjalan dengan baik atau dalam kenyamanan, dalam keamanan. Dan seolah-olah kita hidup dalam lembah kekelaman. Banyak sekali masalah, pergumulan hidup, dan sebagainya. Apalagi di kondisi yang sulit ya. Akhir-akhir ini banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang patah semangat, banyak orang yang putus asa. Tetapi ketika kita melewati semuanya ini, kita harus melakukan apa yang terbaik yang menjadi itu bagian kita. Dan kita izinkan Tuhan untuk Tuhan melakukan bagiannya atas kita. Yang artinya bahwa kehidupan kita semuanya itu di dalam rancangan Allah. Di mana hidup di dalam Kristus bukan berarti kita dalam zona yang semuanya ada, atau yang kita inginkan semuanya ada dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan izinkan itu lewat dalam kehidupan kita. Supaya apa yang menjadi rencana atau perkenanan Tuhan atas hidup kita itu jadi atas kita. Kita bertumbuh, kita kuat, kita hidup dalam kehidupan yang berjalan bersama iman kita bersama Kristus. Itu yang Tuhan inginkan. Sandaran kita kepada Dia, itu yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Jadi, apa yang kita lewati ini, itu menunjukkan bahwa kita diproses untuk kita bisa melewati, dan kita semakin dewasa, kita semakin sempurna dalam karyanya atas hidup kita, ciptaannya yang sempurna. Ya, kita di Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Karena itu, kita diharapkan untuk kita terus percaya bahwa ketika kita menjalaninya dalam kehidupan ini, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan membangun, Tuhan membentuk, Tuhan menyertai, dan memberikan sebuah jalan-jalan yang kuat, yang indah atas kita. Yang terbaik dalam situasi apapun, kita diharapkan untuk berpengharapan di dalam Dia. Saya mendapatkan banyak orang yang saat akhir-akhir ini hilang pengharapan di dalam Tuhan. Mereka mengambil jalan-jalannya sendiri, mengambil langkah-langkah sendiri, mengambil langkah yang mendahului pikiran Allah, mendahului rancangan Allah. Tetapi ujungnya dia berkata bahwa dia memiliki batas kemampuan atau batas kekuatan sebagai manusia. Dan akhirnya dia
Dengan kelelahannya, dengan keletihannya, dia berkata, aku butuh Yesus, aku butuh Tuhan. Dan dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu sudah keluar dari apa yang Tuhan inginkan atau Tuhan rencanakan atas hidupnya. Dan dia berkata, memang berjalan di luar Tuhan itu berat, berjalan di luar Tuhan itu rumit. Dan ketika dia kembali kepada jalan-jalan Tuhan, dilewatinya dengan step by step, dengan keindahan bersama Kristus. Dan semuanya berjalan dengan lancar sampai hari ini. Itu membuktikan bahwa Tuhan ingin kita terus melekat kepada Dia. Dia tidak ingin kita mendahului jalannya atau rencananya atas hidup kita. Rencananya indah, ada pelangi sehabis hujan, itu ada janji Tuhan. Memang kadang-kadang kita tidak mengerti, tidak paham apa itu yang menjadi pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi Dia inginkan kita melihat Dia selalu baik adanya atas kita. Firman-Nya berkata, ketika di Mazmur 37 ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Tuhan akan terus mengangkat kita, menolong kita apabila kita berbalik ke jalan kita yang sudah salah, kembali ke jalannya, tangannya selalu terbuka buat kita semua. Ketika pagi hari ini kita menghadap ke tahtanya yang kudus, kita memberikan hidup kita kepadanya, Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan senantiasa menopang, menolong kita, dan terus mengangkat kita supaya kita bisa melewati semua yang terjadi. Kita keluar sebagai yang dikatakan anak-anak yang menang, orang-orang yang menang. Dan dikatakan di Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janganlah takut, kita diketemui banyak orang-orang atau anak-anak Tuhan yang takut, gentar, khawatir akan hidup ini. Ada yang sedang mengalami tekanan hidup, takut, gentar, ya. Tapi di sini Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Dikatakan, aku menyertai engkau. Aku menyertai kita semua. Tuhan menyertai kita semua. Kita tidak perlu takut. Yang sakit, Tuhan sertai, Tuhan sembuhkan. Yang sedang ada masalah dalam kehidupan, Tuhan sertai, Tuhan kerjakan, Tuhan pulihkan. Jangan bimbang, kita harus tetap teguh, yakin dan percaya bahwa Dia sanggup mengerjakan bagiannya atas kita. Sebab Dia adalah Allah kita yang setia, Dia akan meneguhkan, menolong kita, memegang kita dengan tangan kanannya, dan membawa kita kepada kemenangan. Jadi percayalah kepada Tuhan apabila kita ada di dalam rencananya, kita terus akan bisa melewatinya dengan aman, dengan tenang. Ya, Tuhan memberkati kita sebagai orang-orang yang setia. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kejarlah perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan pakai cara hidup kita yang salah atau memilih jalan kita sendiri, tetapi hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mazmur 62 ayat 5. Mari Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama mengambil sebuah langkah-langkah iman percaya kita pada Yesus, bahwa hidup kita sepenuhnya ada di dalam rencananya, ada di dalam rancangannya, ada di dalam setiap hati dan pikirannya yang senantiasa Dia ingin memberkati kita, ingin melindungi kita, ingin menyertai kita setiap saat, setiap langkah kita.
dengan kita dipastikan akan kuat dalam menghadapi semuanya, kuat dalam menghadapi pergumulan apa yang kita alami ini. Ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita, rancangannya indah dan selalu ada bagi kita. Pandangan matanya selalu ada buat kita semua. Jangan pernah menyerah sedikit pun dalam kehidupan ini. Semuanya belum selesai. Apapun yang kita alami saat ini belum selesai. Tuhan akan kerjakan terus apa yang menjadi tujuannya atas hidup kita, tujuan rencananya atas hidup kita, dikembalikan semula. Kita yang menjadi ciptaannya yang mulia ini dikembalikan apa yang menjadi kerusakan-kerusakan dalam hidup kita, menjadi ketimpangan-ketimpangan dalam hidup kita, dikembalikan lagi, dipulihkan kembali ketika kita masuk dalam rencananya dan kita mau masuk dalam rencananya, kita mau dibangun, kita mau dibentuk, kita mau dipulihkan. Biarlah Tuhan mengerjakan bagiannya buat kita semua, dan kita akan mengalami kemenangan dalam kehidupan kita semua. Kita percaya ketika kita sama-sama pagi hari ini, kita membawa setiap doa kita, kerinduan hati kita di hadapannya, kita yakin dan percaya Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Dia sudah merancangkan itu lebih dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan di dalam Dia. Tuhan bekerja, langkah-langkahnya selalu ada di depan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan dikatakan dan dipastikan kita tidak akan sampai tergeletak. Ketika kita jatuh, Tuhan angkat kita, Tuhan topang kita, dan Tuhan bawa kita dalam kemenangan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, yakinlah kita berdoa bagi Indonesia, bagi gerejanya, bagi kehidupan kita semua, semuanya akan bisa aman di dalam tangan di dalam tangan Tuhan. Ada ketenangan, kedamaian, ada sukacita yang terus memenuhi hati dan pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan yang melekat kepadanya, melekat kepada sumber kehidupan, air kehidupan yaitu Yesus Kristus, yang tidak pernah habis sumber air kehidupan itu dalam kehidupan kita. Terus mengalir, 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 mengisi ruang-ruang hati kita yang kosong, mengisi kekosongan-kekosongan dalam hidup kita. Dia yang memperlengkapi, Dia yang menyempurnakan, mengisi, menyegarkan, menumbuhkan kehidupan kita semua. Dan di dalam kehidupan bersama dengan Kristus, kita akan terus mengalirkan kasih-Nya kepada siapapun, menjadi sumber kehidupan yang terus mengalir, memberkati banyak orang, dan membuka jalan-jalan bagi orang yang membutuhkan Yesus untuk datang kepadanya, menerima keselamatan, menerima kehidupan yang sempurna, yang terus Tuhan tangannya selalu terulur bagi kita semua, bagi semua orang, karena Dia sangat mengasihi kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita semua belajar terus untuk kita bersandar penuh kepada Tuhan, melekat kepadanya, menaruh harap kita kepada Yesus, dan Dia kerjakan ajaib atas kita semua. Demikian firman Tuhan yang kita terima pagi hari ini, yang menguatkan kita, menyegarkan kita, bahwa berpengharapan di dalam Kristus itu terus ada dalam kehidupan kita, dan pastikan Tuhan memiliki rencana yang indah atas kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa.